Ya, kata Rasul ini kalau diizinin dia mau masuk nih, tapi kalau nggak diizinin dia pulang gitu, nggak jadi masuk, yang diundang aja gitu. Kemudian ia menjawab, aku mengizinkan ya Rasulullah gitu ya. Jadi aku ngizinin ya Rasulullah, masuk aja gitu. Nah, ini adab-adabnya sih Pak ya. Jadi kita bahkan kalau undangan pernikahan itu sampai kepada dosa kalau kita bawa yang nggak diundang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir di setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mewarnai dan mencerahkan kehidupan Islam dan juga iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia. Untuk kita semua di sini juga selalu diberikan kesehatan juga keberkahan di setiap aktivitasnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini. Pemirsa yang di rumah, alhamdulillah Syifa hadir lagi di pengajian Kamis Manis untuk tema kali ini dan juga pastinya ditemani oleh Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Syifa. Kita bisa ketemu lagi nih Ustazah. Nggak bosan kan sama Syifa? Enggak dong, alhamdulillah ya. Semoga kita seterusnya bisa menebar kebaikan dan kebermanfaat untuk orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa yang di rumah, untuk tema pengajian kita kali ini adalah adab dalam menghadiri undangan. Nah, ternyata kita menghadiri undangan itu ada adab-adabnya loh dalam Islam. Nah, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya terkait tema yang akan kita bahas. Silahkan Ustazah. Ya, terima kasih Syifa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bersama di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan keberkahan buat kita, memberikan kebahagiaan buat kita, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana tema yang sudah disebutkan oleh Syifa ya, bahwa ketika kita menghadiri undangan yang diberi oleh orang, maka kita harus memperhatikan adab-adabnya. Ya. Jadi ketika diundang nih Syifa, kita jangan sembarangan ya. Misalkan apalagi undangan wajib seperti undangan pernikahan ya. Undangan pernikahan itu adalah undangan yang wajib dihadiri. Nah, dalam menghadiri undangan pernikahan itu kita harus sesuai dengan yang diminta oleh yang mengundang. Ya, contohnya misalkan kalau lazimnya atau kebiasaannya yang diundang satu undangan adalah untuk 2 orang ya, suami dan istri ya. Atau misalkan suaminya berhalangan, dia boleh dengan anaknya 2 orang. Atau misalkan istrinya berhalangan, dia boleh dengan temennya atau saudaranya atau adiknya. Ya, intinya biasanya undangan pernikahan itu untuk 2 orang. Ya. Nah ini kenapa Syifa harus sesuai dengan yang diundang? Ya, nggak boleh lebih. Misalkan lazimnya atau kebiasaannya 2 orang, jangan sampai lebih jadi 3 orang, 4 orang. Apalagi misalkan yang diundang 2 orang, yang datang 7 orang. Ya. Nah ini nggak boleh ya, nggak boleh oleh Rasul. Ya, karena ada kisahnya dalam sebuah hadis ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda ya, kata Rasul, an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu qala da'a rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamsatin fatabi'ahum rajulun falamma balagol baba qala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadza tabi'ana fa in syi'ta anta'dana wa in syi'ta roja'a qala bal adanu lahu ya Rasulullah muttafaq alaih. Ya. Jadi ini dikisahkan begini nih Syifa. Ya, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata,
Seseorang mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikmati makanan yang dibuatnya, cukup untuk 5 orang. Jadi Nabi diundang dan makanan itu cukup untuk 5 orang. Namun ada seseorang menyertai mereka. Terus ada yang ikut nih sama Nabi. Kan tadinya 5 orang nih harusnya yang diundang. Terus ada yang menyertai mereka. Ketika sampai di pintu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, nah, ketika sampai di pintu, Nabi bersabda atau berkata kepada Abu Mas'ud, orang ini menyertai kami. Jadi ada yang suka ngikutin Nabi. Ya, tadinya udah berlima nih, ada yang ngikutin, mungkin jadi berenam, bertujuh ya. Terus Nabi akhirnya sampai di pintu berhenti, ya, ngobrol dulu sama tuan rumahnya, sama sohibul bait ya. Orang ini menyertai kami, kata Rasul. Ini ada yang ikut sama kita nih, gitu. Ada rombongan gitu. Jika kamu mengizinkan, ia masuk, dan jika tidak, ia kembali. Ya, kata Rasul, ini kalau diizinin dia mau masuk nih, tapi kalau nggak diizinin dia pulang gitu, nggak jadi masuk, yang diundang aja gitu. Kemudian ia menjawab, aku mengizinkan ya Rasulullah gitu ya. Jadi aku ngizinin ya Rasulullah, masuk aja gitu. Nah, ini adab-adabnya sih Pak ya. Jadi kita bahkan kalau undangan pernikahan itu sampai kepada dosa kalau kita bawa yang nggak diundang. Kecuali izin dulu, ya izin dulu. Tapi kalau undangan-undangan yang lain itu kan bebas ya, seperti halal bihalal, kemudian walimah safar. Walimah safar itu yang kalau mau haji, umroh ya, perayaan untuk mendoakan, terus sunatan ya, terus mungkin anniversary ya, ini ucapan undangan untuk hari pernikahan, hari keberapa ulang tahun pernikahan keberapa. Nah, ini semua diperbolehkan karena ini undangannya sifatnya sunnah, boleh datang, boleh enggak. Ya, ini diperbolehkan kalaupun bawa rombongan tanggung sendiri. Kalau dapat makan alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Cuma kan begini sih Pak, kalau undangan yang wajib itu contohnya pernikahan. Kalau kita bawa orang lebih, belum tentu dilebihkan makanannya oleh orang yang mengundang gitu. Nah, kalau kita makan berarti kita makan jatahnya orang lain, haknya orang lain. Khawatir di sini ada kezoliman. Jadi kenapa nih dilarang bawa temen kalau kita kondangan ya, ibaratnya kalau kita ke undangan, kalau diundang 2 ya 2, kalau 3 ya 3, kalau 4 ya 4 gitu. Jangan ditambahin atau jangan bawa rombongan lain ya. Karena apa? Kalau tuan rumahnya atau yang mengundangnya itu siap, kalau enggak kasihan nanti yang diundang tapi datangnya belakangan, berarti kita makan haknya orang lain. Ya berarti terjadi kezoliman. Sementara dalam Islam sangat melarang hal-hal yang bentuknya adalah kezoliman. Di begitu sih, Pak. Baik Ustazah. Nah, kayaknya kalau kehidupan kita ini hal-hal seperti itu masih hal yang jarang dilakukan ya Ustazah. Iya, kesehari-hari gitu ya, keseharian kita. Kadang cuek aja gitu, datang aja gitu. Dan yang mempunyai acara pun karena sudah terbiasa seperti itu, sudah tahu tradisi seperti itu gitu, akhirnya kalau menyiapkan makanan pasti dilebihkan gitu Ustazah. Nah, kadang ada orang yang datangnya harusnya undangannya 2, tapi datang bersama dengan anak-anaknya misalnya gitu, jadinya 5 atau 4. Nah, akhirnya dengan kesadaran dia, itu kan biasanya kita ngasih amplop gitu Ustazah ya, kalau undangan pernikahan gitu. Nah, biasanya di situ dilebihin deh gitu, karena kan datangnya banyak gitu. Gitu. Nah, kalau itu gimana Ustazah? Tetap aja adabnya nggak ini ya? Jadi gini, kita sekarang memakai kebiasaan, namanya adat. Ya. Jadi ada kebiasaan yang dibolehkan dalam Islam. Kan kalau hukum dasarnya, apalagi pernikahan nih, nggak boleh datang melebihi yang diundang. Tapi kalau adat istiadatnya atau kebiasaannya, apalagi orang Betawi kan Siva, iya banyak nih. Terus secara tersirat boleh nih datang siapa aja, misalkan saudara. Ini kalau masih saudara ya. Kalau orang lain biasanya lazimnya 2 orang memang kalau undangan pernikahan. Kalau saudara bahkan kalau saudara nggak ada undangannya gitu. Nggak pakai undangan, jadi suruh datang semuanya gitu kan. Nah ini kalau secara kebiasaan memang boleh datang semuanya ya boleh. Artinya nggak berdosa, nggak salah juga ya. Tapi kalau undangan yang ibaratnya yang bukan saudara ya, yang memang kebiasaannya adalah undangan itu untuk 2 orang, maka kalau datang ya 2 orang aja, nggak boleh lebih. Berarti yang lebihnya itu harus izin.
gitu. Harus izin. Itu khusus undangan yang wajib ya. Tapi kalau undangan yang sunnah, contohnya undangan peresmian naik jabatan, undangan peresmian pernikahan, pernikahan usia kesekian ya, undangan peresmian rumah baru gitu. Nah itu bukan hal yang wajib, datangnya aja udah sunnah, boleh datang, boleh enggak. Tapi kalau pernikahan kan wajib datang. Jadi yang datang pun harus sesuai yang diundang. Gitu. Diundang. Nah, bagaimana kalau misalnya nih Ustazah, kan undangan pernikahan itu kan undangan yang wajib untuk dihadiri gitu. Tapi kalau misalnya kita berhalangan untuk hadir dan cuma nitip amplop ke temen gitu Ustazah, dititipin tuh gimana Ustazah? Ya, jadi insya Allah ini sudah merupakan perwakilan ya. Kita ngasih amplop atau mungkin kita sekarang udah lebih mudah lagi teknologi transfer atau mungkin WhatsApp ya minta maaf nggak datang itu udah lebih mudah gitu mau entah izinnya atau pemberitahuannya infonya itu sebelum walimahan atau sesudah walimahan nggak apa-apa sih itu teknis ya. Yang penting kita ada pemberitahuan bahwa kita nggak bisa hadir. Nah kalau hadir amplopnya ya berarti udah mewakili gitu atau transfer uangnya itu juga udah merupakan bukti perhatian kita. Intinya kan sebenarnya Islam mengajarkan kita untuk saling perhatian sih Pak. Jadi untuk memenuhi undangan itu bentuk perhatian kita kepada saudara kita, bentuk persaudaraan, bentuk kasih sayang, bukan masalah makanannya gitu. Ya, tapi masalahnya adalah ikatan ukhuwahnya gitu. Walaupun nanti memang kalau undangan pernikahan ini terkait makanan, tapi sebenarnya kan yang mau diajarkan dalam undangan ini adalah bagaimana saling memperhatikan. Ya. Jadi kalau diundang ya harusnya menghargai, perhatian, berusaha datang gitu. Itu bentuk kasih sayang sesama manusia. Berarti wajib sifatnya. Berarti kalau misalnya ada yang nggak hadir juga harus konfirmasi ya Ustazah? Iya. Kan kalau misalnya hadir lebih itu harus konfirmasi. Bahkan nggak hadir pun harus konfirmasi juga. Iya, jadi biar nanti kan makanannya juga kalau nggak mubazir, oh ini udah terdeteksi nih yang datang sekian, yang nggak datang sekian gitu. Kalau tiba-tiba bawa rombongan kan bahaya, atau udah nyediain banyak, tiba-tiba nggak pada datang kan kasihan. Iya gitu. Betul juga. Kecuali kalau perayaan yang biasa ya, itu mah istilahnya perayaan yang bukan walimah urus ya, walimah pernikahan ya, itu bebas aja. Kalau misalnya tadi tuh Ustazah memberikan amplop gitu Ustazah itu mah nggak wajib gitu ya, cuma menghargai aja gitu ya Ustazah ya. Dalam Islam nggak ada tuh yang namanya harus memberikan gitu. Iya, benar sih Pak. Jadi kalau amplop ini menjadi beban, malah itu jadi dosa. Atau misalkan timbal balik, pokoknya dia pernah ngasih berapa, kita harus dicatat terus gitu, dibalikin. Nah itu malah jadi takutnya hutang budi. Tapi kalau kita kaji bab lain, tahadu, tahabu, kata Rasul, berilah hadiah maka engkau akan saling mencintai. Boleh bab yang ini nih, artinya tanpa beban, ya nggak ada istilahnya kalau nggak bawa amplop atau nggak ngasih amplop diomongin gitu, nggak ada begitu tuh. Nah kalau yang ini boleh, artinya mau ngasih amplop, mau transfer, mau apa, nggak ada beban. Karena intinya sebenarnya walimah pernikahan ini atau perayaan pernikahan ini adalah bentuk kesyukuran orang yang mengadakan karena dapat rezeki jodoh. Ya anaknya dapat jodoh, terus yang nikah juga dapat jodoh. Kan itu harusnya emang bersyukur, terus dia ngundang orang untuk makan makanan supaya berkah ya. Tapi yang dijadikan sekarang kan kadang balik modal nggak nih gitu. Ya misalkan ngundang orang, ini ngundang kalau bisa yang kaya-kaya gitu, biar balik modal, atau ngundang sebanyak-banyaknya sementara makanannya nggak cukup. Jadi kadang ngarah amplopnya aja. Nah itu juga innamal a'malu binniat ya, kata Rasul. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Udah beda nih niatnya. Kalau beda niatnya, beda pahalanya, beda keberkahannya. Iya pasti. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Selesai sudah nih Ustazah pembahasan kita kali ini tentang adab dalam menghadiri sebuah undangan, terutama undangan yang wajib seperti pernikahan ya Ustazah ya. Ternyata hal-hal yang kita nggak tahu, yang bahkan kita cuekin gitu, ternyata itu termasuk dalam adab loh gitu. Jadi alhamdulillah Syifa juga jadi tahu nih ilmu baru yang insya Allah bahkan bukan hanya Syifa, pemirsa yang di rumah juga bisa menerima apa yang sudah dikaji oleh Ustazah Lulu dengan baik gitu, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, pemirsa yang di rumah, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Jangan lupa Amin. untuk share video ini karena pasti akan bermanfaat untuk orang-orang lain juga. Jadi, Syifa dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.